Ya, 101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Spirit. Edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2020 dan masih bersama narasumber tetap kita ada Coach Ferdi Kawi. Kita masih membahas tema yang sangat menarik, masih dalam suasana kemerdekaan Coach, yaitu merdeka dalam memimpin. Yes, nah, jadi di segmen sebelumnya tadi Coach Ferdi sudah banyak sekali menjelaskan ya dari definisi kepemimpinan, terus modal utama yang harus dimiliki orang supaya memiliki jiwa kepemimpinan, dan tadi masih rahasia nih, masih akan dijawab Coach Ferdi di segmen ini, yaitu kunci sukses meraih kepemimpinan. Jadi ada kunci suksesnya dan ada hal-hal yang membuat kepemimpinan itu tidak sukses ya Coach. Betul ya? sekali. Nah Coach Ferdi tadi masih membahas mengenai kunci sukses kepemimpinan, yaitu berawal dari kebiasaan yang efektif. Betul. Nah boleh dilanjutkan mungkin Coach, silakan. Baik ya, kita akan bahas ternyata ada 7 kebiasaan efektif menurut Stephen Covey dalam bukunya ya, dan ini benar-benar bestseller ya. Baik, kita akan bahas ya dari habit yang pertama terlebih dahulu, di mana 3 habit pertama itu berhubungan dengan diri sendiri ya. Jadi ada 7 habit di mana kita akan bahas 3 habit pertama terlebih dahulu. Habit yang pertama adalah proaktif. Pastikan Anda mampu menjadi seorang pribadi yang proaktif. Apa bedanya proaktif dengan reaktif? Reaktif adalah suatu kondisi di mana ketika Anda mendapatkan suatu masalah atau suatu tantangan, Anda pasrah, Anda diam saja. Atau bahasa Palembangnya melok menang bae. Jadi pasrah ya. Jadi kalau ada apa-apa, nunggu temannya saja mengerjakan, baru dia ikut. Nah ini adalah tipikal yang pasrah, yang kurang antusias. Kurang antusias ya. Dan tentunya ini akan menghambat Anda untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif. Anda coba bayangkan, ketika Anda menjadi seorang pemimpin, Anda sendiri pun slow, Anda sendiri pun tidak banyak bergerak. Tidak semangat ya. Tidak semangat. Bagaimana Anda mau mengarahkan tim Anda? Bagaimana Anda mau menjadi contoh ataupun teladan? Dan ini penting sekali. Jadi diperlukan yang namanya sifat proaktif. Di mana proaktif ini beda dengan yang namanya aktif. Kalau aktif, kita diminta sesuatu, kita lakukan, itu disebut aktif. Tapi kalau proaktif adalah sebelum sesuatu itu diminta, kita sudah lakuin duluan, itu kita proaktif. Nah, itu jauh lebih keren ya. Jadi kita punya inisiatif yang tinggi dalam mengerjakan sesuatu sebelum diminta. Nah, itu baru keren. Tapi kalau Anda sudah diminta dulu, baru Anda mengerjakan, itu kurang keren. Ya. Jadi ini adalah sifat pertama yang perlu Anda kembangkan bersama. Bagaimana menciptakan skill proaktif. Tadi yang pertama proaktif ya. Yes, betul. Nah, menarik ternyata Coach, bahwa untuk memiliki sifat proaktif ini memang faktor bahwa kepemimpinan itu dapat dikatakan sukses ketika pemimpinnya itu memiliki sifat proaktif. Karena ketika pemimpinnya tidak proaktif, maka itu akan berpengaruh juga terhadap timnya, bawahan dan juga timnya. Ya, timnya akan jadi loyo, jadi lesu. Benar. Wow. Nah, yang kedua Coach, kebiasaan efektif Coach. Kebiasaan efektif yang kedua adalah dimulai dari tujuan akhir. Jadi ada tujuan. Seringkali yang menjadi problem atau permasalahan adalah kita sering melakukan sesuatu setiap hari, tapi kita tidak tahu kita mau bawa kemana, apa yang kita lakukan. Kita tidak tahu tujuannya apa. Jalani aja dulu ya. Jalani saja, nah itu pusing. Seharusnya yang penting adalah tetapkan tujuannya dulu, mau apa, kemudian kita jalankan biar semakin terarah. Setiap langkah demi langkah akan menuntun kita. Baik. Dan untuk itu penting sekali Anda pasang target. Apa yang akan ingin Anda lakukan dalam mengembangkan tim Anda? Tujuan Anda apa? Misal kalau Anda di perusahaan, ibaratnya kalau kita sering dengar ada namanya istilah visi dan misi. Nah ini menarik. Kalau kita bergabung di perusahaan, otomatis rata-rata setiap perusahaan sebelum buat PT ataupun CV-nya, sebelum ke notaris, pasti ada tulisan visi dan misi. Nah, tentunya ini yang disebut dengan bagaimana perusahaan tersebut tahu tujuannya mau apa perusahaan tersebut, mau dibawa kemana. Dan tentunya kita harus lihat terlebih dahulu apa yang membedakan antara visi dan misi. Ya, visi itu adalah tujuan yang ingin kita capai. Visi itu adalah tujuannya. Sedangkan misi itu adalah langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mencapai visi tersebut. Oke, baik. Ya, dan tentunya
penting sekali apapun bisnis Anda, pastikan Anda sudah menetapkan visi dan misi terlebih dahulu agar Anda selalu terarah setiap langkah demi langkah. Oke, jangan hanya menjalani saja tapi Yes. nggak punya tujuannya ya Betul, coach ya. Anda akan kehilangan arah. Oke, baik. Nah, tadi yang kedua, yang pertama tadi proaktif dan yang kedua tadi menetapkan tujuan akhir. Yes. Nah, ini yang ketiga coach, yang terakhir untuk segmen kedua ya. Silakan Yes. coach. Baik, tentunya di mana kebiasaan pertama itu adalah proaktif, kemudian kebiasaan kedua adalah dimulai dari tujuan akhir, kemudian yang ketiga adalah skala prioritas. Oh, skala Ini penting prioritas, oke. ya. Skala prioritas ini apa yang dimaksud? Seringkali kita terjebak di dalam situasi banyak sekali yang ingin kita kerjakan dalam waktu satu hari. Entah itu dari pekerjaan yang penting, urgent, ataupun dari yang receh atau kecil sekalipun ya. Dan ini tentunya kalau kita tidak mampu menentukan skala prioritas, mana yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu, baru yang berikutnya, takutnya kita akan terjebak dengan hal-hal receh tadi. Oke. Jadi kita lebih banyak melakukan aktivitas untuk mengerjakan hal-hal yang kecil yang tidak terlalu penting, tetapi mengabaikan hal-hal penting yang seharusnya kita kerjakan. Oke. Contoh, Oke. misal antara belajar sama bermain game. Misal contoh, kalau kita terlena, kita lebih banyak bermain gamesnya misal, tapi kita melupakan pekerjaan kita, tentunya ini akan menjadi sebuah problem. Tuh, otomatis apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana kita pastikan pekerjaan kita selesai dulu, kita belajarnya sudah selesai dulu, kemudian dengan sisa waktu yang ada baru kita bermain. Nah, yang menjadi problem adalah seringkali kita terlena, kita tergoda, kita lebih banyak bermainnya dulu, kemudian waktunya kepepet, baru belajar dan memaksimalkan tugas-tugas lainnya. Nah, tentu ini akan menjadi sebuah masalah nantinya. Oke. Gitu Jadi ya, memang untuk menentukan skala prioritas itu sangat penting sekali. Penting ya, coach, ya. sekali ya. Bahkan problemnya sekarang coach, ini kebanyakan orang mereka ini sudah membagi waktu nih. Kalau Betul. aku main game 1 jam aja terus belajar selanjutnya. Ya, Kadang 1 jam terus terlena. betul. Keterusan sampai Yes. nggak ingat belajar, akhirnya capek dan tidur, lupa Betul, belajar. lupa Nah, itu belajar mungkin ujung-ujungnya. salah satu faktor skala prioritas tidak terlalu diperhatikan ya. Betul Coach, ya. sekali ya. Oke, baik. Coach Ferdi masih ada 4 lagi Yes. rahasia apa ya, kebiasaan efektif dari Coach Ferdi. Mungkin akan kita bahas di segmen ketiga nanti. Yes. Dan smart listener, kami akan segera kembali.